Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mata kuliah perilaku perancangan organisasi ya. Kita sekarang membahas tentang kinerja leadership. Jadi orang yang memegang posisi leadership atau pemimpin itu perlu memahami beberapa kinerja. Jadi kinerja apa saja yang dituntut untuk memenuhi peran, kompetensi, dan usaha yang diperlukan dalam menghasilkan kinerja tersebut ya. Kemudian untuk menghasilkan kinerja leadership dan untuk membangkitkan leadership potensial, jadi untuk membangkitkan leadership potensial dari seluruh anggota organisasi, jadi seorang leader memerlukan kerangka konseptual sebagai working model ya. Seperti terlihat di gambar yang di layar ini, bahwa dalam gambar itu terlihat bahwa kinerja leadership ditentukan oleh 3 faktor, yaitu bakat dan kemampuan, usaha, serta persepsi tentang peran ya. Jadi kinerja leadership pada dasarnya adalah untuk menjadikan organisasi yang dipimpin atau dipimpinnya sebagai mission fokus ya. Vision director, jadi philosophy driven ya, dan value based institution ya. Jadi di situ mempunyai mission fokus. Jadi fokus ya sebagai pemimpin yang fokus terhadap misi organisasi itu tersendiri. Kemudian direct philosophy yang langsung mengetahui secara langsung tentang filosofi atau visi ya dari organisasi itu akan dibawa kemana dan fungsinya seperti apa. Itu direct philosophy driven and value, dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi itu seperti apa. Itu based on institution ya, bukan based on instrumen seperti yang di sana. Kemudian jadi oleh karena itu leader dituntut untuk menghasilkan kinerja leadership ya. Jadi pemimpin itu dituntut untuk menghasilkan kinerja kepemimpinan. Nah, jadi leader dituntut untuk menghasilkan kinerja leadership. Termasuk leader perlu memahami value adding role ya. Perlu adding role tentang nilai dari peran dia ya di dalam memimpin. Jadi harus tahu peran dia ya, nilai peran dia yang di bagian atau dia sebagai pemimpin. Jadi di sana tuh value adding role tersebut perlu memiliki leadership skill ya, kemampuan tentang dengan cara memimpin ya. Jadi leader memerlukan sarana untuk memacu usaha. Jadi untuk memacu usahanya itu memerlukan sarana. Risk and learning merupakan pembangkit usaha leaders ya. Risk and learning itu sebagai pembangkit usaha seorang pemimpin, dan belief and courage merupakan pemacu semangat leader untuk mewujudkan kinerja leadership ya. Jadi tanpa hal ketiga di atas yang utama, yaitu bakat dan kemampuan, di sana ada leadership skill ya. Jadi bakat kemampuan itu perlu diasah. Memang kalau bakat itu ada orang yang mungkin tidak pandai memimpin, dalam arti kata dia tidak pandai mengkoordinasikan atau tidak pandai merangkul atau mengkoordinasikan, mengorganisir teman-temannya atau bawahannya. Itu memang perlu pengalaman dan jam terbang juga. Jadi kalian sebagai mahasiswa yang mendengarkan ini itu harus melatih diri dari mulai sekarang untuk hal-hal yang tersebut. Jadi kalian nanti harus menjadi seorang pemimpin. Jadi leadership skill itu bukan hanya bisa dipelajari, tapi harus dilatih ya, dipraktekkan, dilatih.
Di samping bakat kemampuan juga ada usaha. Usaha itu ada risk and learning, ya, ada resiko dan belajar. Jadi ada pembelajaran, terus belajar untuk menangani resiko, dan ada resiko dalam usaha itu. Tidak ada usaha tanpa resiko, ya. Belief and courage itu adalah hal yang mendorong usaha kita ke arah target atau goal tertentu, atau goal yang akan kita capai. Kemudian persepsi tentang peran, ya, tentang peran dia sebagai posisi sebagai pemimpin. Kemudian value ending role, jadi nilai tambah dari peran dia itu apa, gitu ya. Jadi itu semua bakat dan kemampuan usaha dan persepsi tentang peran itu menghasilkan kinerja untuk seorang di dalam hal leadership, dalam hal kepemimpinan. Jadi goalnya menjadikan organisasi sebagai mission focus. Jadi organisasi itu fokus terhadap misinya, kemudian direct philosophy driven and value, ya. Jadi langsung terhadap kita kendalikan ke arah filosofi dan nilai dari perusahaan itu, berbasis institusi atau instrumen juga. Itu gambaran tentang kinerja leadership. Kemudian apa itu fokus strategik, ya? Diwujudkan dengan merumuskan misi dan visi organisasi, ya. Melalui misi organisasi, seluruh sumber daya organisasi dicurahkan ke core bisnis organisasi. Sedangkan dengan merumuskan visi organisasi, seluruh sumber daya organisasi diarahkan untuk mewujudkan perubahan yang digambarkan dalam visi tersebut, ya. Jadi artinya misi itu eksekusi, ya, dari visi. Jadi seluruh sumber daya itu dicurahkan ke core business, ya, organisasi. Jadi sedangkan untuk visi organisasi itu seluruh sumber daya organisasi diarahkan untuk mewujudkan perubahan yang digambarkan dalam visi tersebut. Jadi ada visi itu menjadikan perusahaan, misalnya menjadikan perusahaan ini memimpin pangsa pasar terbesar, atau perusahaan ini menguasai 50% pangsa pasarnya, gitu. Nah, misinya itu jadi misinya menguasai 50% pasar yang ada, misalnya gitu, ya. Nah, visinya itu diwujudkan, ya, mewujudkan perusahaan yang terbesar di daerah Jawa Barat, misalnya terbesar di daerah DKI Jakarta, atau terbesar di Indonesia. Itu visinya. Misinya itu menguasai pasar. Jadi ada keterkaitan, ada eksekusi, apa yang pencapaiannya, atau menjadikan world class organization. Nah, misinya menjadikan world class di tahun berapa, gitu kan? Oke, itu fokus strategik, ya. Kemudian mission focus institution. Organisasi adalah suatu institusi yang dibentuk untuk tujuan khusus. Akan efektif jika dipusatkan untuk melaksanakan satu tugas, ya. Jadi mission focus itu melaksanakan satu tugas itu lebih efektif daripada banyak tugas, ya, dengan banyak cabangnya, gitu. Organisasi adalah alat. Semakin spesifik tugas yang diberikan terhadap alat tersebut tanpa misi yang terfokus, organisasi akan kehilangan kredibilitasnya. Karena masing-masing anggota organisasi mengambil jalan yang berbeda dalam mewujudkan masa depan mereka. Seperti itu, ya. Vision Direct Institution. Untuk memfokuskan aktivitas organisasi, di samping misi diperlukan arah yang jelas yang akan dituju oleh organisasi di masa depan, ya. Jadi selain misinya itu sendiri, kita harus mempunyai Vision Direct Institution. Jadi semua aktivitas semua program yang dibuat oleh organisasi itu harus ditujukan
untuk perubahan atau ditujukan oleh aktivitas yang menjurus pada target-target atau fokus-fokus yang ditargetkan atau sebagai visi dari perusahaan. Kemudian philosophy driven institution. Jadi organisasi memerlukan keyakinan dasar atau core belief atau filosofi. Orang tidak akan menempuh misi dan tidak akan mewujudkan visi jika ia tidak memiliki keyakinan bahwa misi dan visi tersebut mengandung kebenaran. Jadi itu tugasnya para pendiri organisasi tersebut untuk mensosialisasikan arti visi dan misi itu. Kenapa kita membuat visi seperti ini dan misi yang seperti itu. Itu harus disosialisasikan terhadap semua anggota yang baru masuk ya, selain pendiri. Kemudian value based institution. Organisasi memerlukan value untuk memberikan paduan bagi anggotanya untuk memilih alternatif di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi value atau nilai itu diperlukan ya, dan sebagai panduan bagi anggotanya untuk memilih alternatif dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan itu harus ada nilai ya buat organisasi itu sendiri. Kemudian value ending role. Untuk mampu menghasilkan kinerja, leader perlu menyadari perannya. Peran adalah tanggung jawab, ya, perilaku atau kinerja yang diharapkan oleh dari seseorang yang bertanggung jawab atas posisi tertentu, ya. Jadi ada value adding, ada nilai tambah dari peran itu sendiri, ya, yang mampu menghasilkan kinerja. Oke. Philosophy driven institution. Ada 3 leadership skill yang perlu dimiliki oleh seorang leader, ya. Jadi ada keahlian memimpin atau keterampilan kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Yang pertama adalah trend watching, adalah kemampuan leader untuk mengamati tren perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemampuan sebagai trend watcher menuntut kemampuan sebagai trend watcher leader, ya, untuk memiliki kompetensi tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi di sini trend watching itu selalu melihat ke depan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi berdasarkan tren yang ada, ya, ada perubahan-perubahan itu, bagaimana antisipasinya. Jadi selalu trend watching, ya, selalu melihat ke depan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan pasar, di lingkungan komunitas usaha, di lingkungan organisasi sejenis dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah envisioning, adalah kemampuan leader untuk merumuskan visi organisasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap tren perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Envisioning, kemampuan leader untuk menggambarkan sesuatu yang diciptakan dan belum pernah ada. Di sini memerlukan kreativitas tinggi dan memerlukan intuisi di sana. Dan kalau seorang pemimpin yang biasa memimpin, ya, terbiasa dan mempunyai leadership skill yang cukup, jadi envisioning itu terasah. Jadi ada kemampuan leader untuk merumuskan visi organisasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap tren perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang 3 ada communicating. Di samping memiliki keterampilan dalam merumuskan misi, visi, juga leader dituntut untuk memiliki kemampuan merumuskan core belief tentang kebenaran, misi, dan visi leader yang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan visi, misi, belief, and core value kepada seluruh anggotanya. Jadi di sini untuk merumuskan misi, visi, jadi seorang pemimpin ini untuk misalnya terhadap anggota baru itu dikomunikasikan, ya, dirumuskan, ya. Jadi itu untuk membangkitkan core belief, ya. Jadi kepercayaan inti tentang kebenaran visi dan misi. Jadi leader dituntut untuk memiliki kemampuan untuk komunikasikan. Jadi core belief ini, ya, dan core value kepada seluruh anggota. Jadi mendorong selalu dengan philosophy driven institution. Itu ada 3
tahapan dalam filosofi driven institution itu membawa atau mengarahkan institusi ini sesuai dengan visi misi yang telah disepakati bersama oleh para pendiri organisasi. Jargon eksekutif bisnis di masa yang akan datang. Subsidiary, earned authority, and then virtuality. Subsidiary adalah prinsip bagian yang lebih tinggi tidak boleh mengambil bagian yang lebih rendah karena akan menyebabkan kebukuan inovasi. Kemudian earned authority itu adalah peran serta jabatan seseorang dalam kemampuan dan profesionalitasnya. Jadi itu peran jabatannya dan kemampuan profesional itu dinamakan earned authority. Kemudian virtuality. Organisasi masa depan memfokuskan ke core kompetensi. Virtuality berarti mengelola orang yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dikendalikan secara rinci. Selanjutnya perusahaan menghasilkan customer value sesuai dengan core kompetensi yang dimiliki. Maka untuk menghasilkan produk dan jasa, perusahaan perlu beroperasi dalam suatu network dengan perusahaan lain, ya, dalam jaringan atau mempunyai link, ya, atau networking, ya. Kemudian mengelola perusahaan dalam sebuah jaringan sama dengan mengelola virtual organization secara fisik dan tidak dilihat dan dikendalikan secara rinci. Namun melalui ikatan kontrak antar perusahaan dalam network organisasi atau produk serta jasa perusahaan bagi customer-nya. Kemudian organisasi masa depan akan berfokus kepada core competition. Di luar core competition atau core business akan diserahkan kepada organisasi atau perusahaan lain melalui strategic outsourcing atau strategic alliance, ya. Jadi kalau misalnya memang itu tidak bukan kompetensi inti dari perusahaan tersebut, maka akan diserahkan kepada dengan sistem strategic outsourcing. Jadi menyerahkan kepada yang ahlinya. Gitu. The Seven Models McKinsey. Ini yang penting ya, tolong perhatikan. Jadi di sini ada gambar di tengahnya itu adalah ada bulatan nama share value, ya. Ada share value itu adalah these are the core value of the organization as shown in the corporate culture and general work ethic. They were called superordinate goal when the model was first developed. Itu artinya ini adalah nilai inti dari organisasi. Jadi share value itu di sini ada banyak nilai inti dalam organisasi yang ditunjukkan seperti halnya budaya perusahaan secara umum dan kerja etika kerja. Jadi mereka menyebutnya superordinate goal, ya. Jadi yang ordinat dari tujuan yang utama, yang besar, gitu ya. Ketika model atau cara yang pertama dikembangkan, ya. Ketika cara yang pertama dikembangkan ini adalah subordinate goals, adalah tujuan utama yang terintegrasi. Kemudian ini di sebelah kiri ada strategiknya. Apa itu strategi? Jadi strategic is your organization plan for build and maintaining a competition advantage over the competitor, ya. Jadi ini adalah rencana organisasi atau strategi atau rencana organisasi untuk mengembangkan dan memelihara persaingan yang utama, ya, persaingan yang terunggul, over advance is competitor dibanding kompetitor yang lainnya. Kemudian ada structure. This is how your company is organized. Ya, this is how department and team are structured, including who report to whom. Ya, jadi structure ini
adalah bagaimana perusahaan itu mengorganisasikan atau mengatur. Jadi bagaimana perusahaan itu mengatur. Jadi itu bagaimana departemen dan timnya terstruktur dengan rapi, termasuk juga pelaporan untuk siapa, tanggung jawab kepada siapa, dan lain sebagainya. Itu di structure, ya. Jadi ada hak, ada fungsi, ada kedudukan di sana dibikin dalam structure. Kemudian sistem, the daily activities and procedure that staff used to get the job done, ya. Jadi sistem itu adalah kegiatan sehari-hari dan prosedur dari aturan-aturan atau SOP, ya, sistem prosedurnya yang digunakan oleh para pekerja atau staff untuk melaksanakan tugas mereka. Kemudian style, the style of leadership adopted. Jadi gaya kepemimpinan yang dipakai, ya, itu stylenya. Kemudian staff, the employee and their general capabilities, ya. Jadi staff itu termasuk ada pekerja dan juga kemampuan mereka secara umum, ya, dilihat atau di organizing, ya. Kemudian skill, the actual skill and competencies of the organization employee, ya. Di sana di skill itu adalah keahlian yang nyata, ya, dan kompetensi yang nyata dari organisasi itu terhadap para karyawannya. Kemudian strategi, the answer are basic question, ya. Kita dalami lagi tentang strategi itu, the answer are their basic question. Ada pertanyaan-pertanyaan dasar, ya. Yang pertama ada we know, di mana kita sekarang, ya. Internal factor, strength and weakness. Jadi dalam faktor internalnya di mana kita kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Kemudian external factor, opportunities and threat. Jadi faktor eksternal adalah peluang dan ancaman, ya. Itu bisa secara ekonomi, bisa secara sosial politik, ya. Bisa secara teknologi, bisa secara peraturan atau aturan undang-undang, bisa juga secara kompetisi atau persaingan, ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah where do we want to be? Kemana kita ingin menjadi, ya. Kemana kita akan ingin menjadi, ya. Di mana kita akan menjadi, atau kita akan bangkit, kita akan eksis, seperti itulah. Menjadi apa? Kita memakai dengan vision, gitu. Kemana kita akan menjadi secara vision, kita akan menjadi apa, di posisi mana, missionnya dibuat, nilainya dibuat, goal dan objektifnya dibuat, tujuan dan hal-hal yang objektif, yang real, ya, yang terjadi itu dibuat, direncanakan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah how do we want to be? Bagaimana kita akan menjadikan itu semua, ya. Jadi catatannya implementation is the key, ya. Pelaksanaan adalah kunci utamanya, atau pelaksanaan hal-hal tersebut di atas adalah kunci utamanya. Kemudian strategi perusahaan. Yang pertama adalah stakeholder strategi perusahaan pemegang saham, ya. Korporasi harus memaksimumkan keuntungan para pemegang saham agar mereka akan tetap dipegang sahamnya, bahkan ditingkatkan, atau bahkan saham itu nilainya berlipat, seperti itu, ya. Resisting stakeholder strategi perusahaan pihak yang berkepentingan tak
terbatas. Jadi korporasi harus memaksimalkan keuntungan beberapa pihak yang berkepentingan saja, stakeholder, seperti pelanggan dan karyawan. Ya. Jadi itu strategi perusahaan yang dinamakan restrictive stakeholder strategic. Ya. Kemudian strategi selanjutnya adalah unrestricted stakeholder strategic, di mana strategi perusahaan pihak yang berkepentingan tidak terbatas. Jadi semua dianggap penting, gitu. Tidak di kotak-kotak, gitu maksudnya. Korporasi harus memaksimumkan keuntungan pada semua pihak yang berkepentingan. Ya. Oke, kemudian social harmony strategic strategi perusahaan sosial. Jadi korporasi harus memaksimumkan keserasian sosial. Selanjutnya adalah Rawlsian strategic strategi perusahaan ala Rawlsian, ya. Korporasi harus mendorong ketidakseimbangan. Hanya bila ketidakseimbangan menaikkan tingkat pihak yang berkepentingan. Jadi mendorong ketidakseimbangan, ya. Jadi kalau ketidakseimbangan itu menaikkan tingkat pihak yang berkepentingan. Jadi kita penting nih, ya, untuk satu bagian ini. Jadi kita sportful, jadi tidak merata. Jadi ke pihak yang berkepentingan terlebih dahulu. Kemudian yang 6 adalah personal project strategi perusahaan proyek personal. Ya. Korporasi harus memaksimumkan kemampuan untuk membuat anggota korporasi mampu melaksanakan proyek personal mereka. Oke. Ini sekarang kita lihat contoh strategik akuisisi dan restrukturisasi. Merger dan akuisisi. Merger adalah transaksi di mana dua perusahaan sepakat mengintegrasikan operasi dalam basis kemitraan secara relatif karena memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama bisa menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih baik. Jadi merger itu biasanya dua perusahaan yang sama bidangnya, ya, sama bidangnya itu mereka mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri atau punya pasar tersendiri-sendiri, ya. Karena ini kecil-kecil, ya artinya maka akan diintegrasikan biar menjadi suatu perusahaan yang besar. Misalnya dulu terjadi di perbankan, ya, dan selalu terjadi lagi. Misalnya dulu Bank Bapindo, Bank Eksim, Bank Bapemil, ada 5 bank, 6 bank itu merger menjadi Bank Mandiri, ya, yang sekarang kita kenal. Jadi mereka langsung besar, ya, yang tadinya berjalan sendiri-sendiri dan kecil-kecil menjadi perusahaan, jadi bank yang besar. Kemudian akuisisi adalah transaksi di mana sebuah perusahaan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portfolio bisnisnya. Jadi mengakuisisi itu ada perusahaan baru, itu mengakuisisi perusahaan yang mau bangkrut. Ya. Kenapa diakuisisi? Jadi perusahaan baru itu jika mereka membuat perusahaan yang sejenis yang barunya, dia harus mempunyai portfolio dulu lama untuk menjadi besar. Ya, harus mempunyai track record, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan customer dan lain sebagainya. Jadi untuk mengakuisisi perusahaan yang memang mau bangkrut itu adalah mengambil portfolionya, track recordnya, pengalaman dia, apa yang pernah dia itu, nama dia yang pernah harum, yang pernah dan punya pasar-pasar tersendiri. Itu maksudnya mengakuisisi. Kemudian pengambilan take over adalah akuisisi di mana perusahaan tidak mengharapkan adanya penawaran akuisisi dari perusahaan yang mengakuisisi. Jadi kalau take over itu menyelamatkan, mirip menyelamatkan suatu perusahaan dari kebangkrutan. Jadi perusahaan yang di take over itu tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting diselamatkan, utang-utangnya terbayar, dan lain sebagainya. Kemudian akuisisi horizontal. Horizontal acquisition adalah akuisisi terhadap perusahaan yang berkembang. Justru pada waktu berkembang, biasanya ada beberapa pengusaha yang hobinya mengembangkan perusahaan, setelah berkembang dia jual.
Seperti halnya Sampurna ya. Sampurna dia berkembang, dijual oleh pemiliknya. Kemudian banyak beberapa perusahaan besar lainnya. Kemudian akuisisi terkait related acquisition adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam industri terkait ya. Jadi industri terkait ini penyuplai benang misalnya, ini pencelupan, nah itu diakuisisi karena ada keterkaitan. Kemudian kita akan melihat, nah ini alasan-alasan akuisisi yang tadi juga saya sudah dijelaskan secara singkat ya. Alasan utama akuisisi ada mencapai kekuatan pasar yang lebih besar. Jadi banyak perusahaan memiliki kompetensi inti, tetapi tidak cukup besar untuk mendayagunakan sumber daya dan kapabilitasnya. Jadi kekuatan pasar biasanya dihasilkan dari ukuran perusahaan dan sumber daya serta kapabilitas perusahaan yang bersaing di pasar melalui pangsa pasar. Jadi oleh karena itu kebanyakan akuisisi yang dirancang untuk mencapai kekuatan pasar memerlukan pembelian perusahaan pesaing atau perusahaan lain dalam industri terkait. Dengan demikian perusahaan yang mengakuisisi dapat memanfaatkan keunggulan utamanya dan meraih kompetensi bersaing dalam pasar utama. Jadi akuisisi dan kekuatan pasar ya. Akuisisi terhadap perusahaan yang bersaing disebut akuisisi horizontal acquisition ya. Sedangkan akuisisi terhadap perusahaan dalam industri terkait disebut akuisisi terkait ya. Relate acquisition ya. Oke. Kemudian hambatan masuk menggambarkan bagaimana faktor yang berkaitan dengan pasar dan perusahaan yang beroperasi di pasar yang membuat perusahaan yang baru akan mengalami kesulitan dan membutuhkan biaya lebih besar bila memasuki pasar tersebut. Jadi dia mengakuisisi ya untuk bisa masuk ke dalam pasar itu. Biaya dan kecepatan. Seringkali usaha pengembangan produk baru secara internal cukup mahal dan membutuhkan waktu yang panjang untuk memajukan produk dan menghasilkan pengembalian yang menguntungkan ya. Jadi tadi membeli perusahaan yang udah punya nama. Kemudian resiko. Usaha baru mempunyai tingkat kegagalan tinggi dan membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan arus kas yang cukup dan kemampuan laba ya. Di lain pihak akuisisi memberikan hasil yang lebih pasti dan bisa diestimasi secara akurat ya. Jadi kalau perusahaan baru harus mengolek track recordnya dulu, untuk mendapatkan akses dari perbankan juga dia harus ada portfolionya. Oke. Kelima alasan akuisisi itu adalah diversifikasi. Jadi salah satu cara yang lazim dilakukan dalam diversifikasi adalah melalui akuisisi dalam kenyataan. Sebuah perusahaan lebih mudah mengembangkan produk baru dalam pasar yang ada karena manajernya lebih memahami produk dan pasar. Kemudian kena menghindari persaingan. Sejumlah perusahaan terutama di Amerika Serikat menggunakan akuisisi untuk pasar berhubungan dengan dan tidak berhubungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang memiliki persaingan yang tajam. Ya. Oke, terima kasih untuk sesi sekarang tentang kinerja kepemimpinan, merger dan akuisisi. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.